Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa atiiullaha war rasula la'allakum turhamun. Hadirin wa timan jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan, nikmat hidayah, kesehatan dan juga kesabaran kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan kita kepadanya. Menjadikan seluruh aktivitas hidup kita awali dengan niatan ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan sesuai dengan kaifiyah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak bekal, mempersiapkan bekal untuk tempat yang kita cita-citakan bersama, yaitu surga. Surga hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan, keberkahan, rahmat, kasih sayangnya kepada kita semua. Allah berjanji barang siapa yang senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang salih, melaksanakan amal salih, Allah akan kumpulkan kembali nanti di surga Aden dengan orang tua, dengan pendamping-pendamping dan juga dengan anak keturunan kita. Hadirin wa iman rahimakumullah. Ada satu sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika masuk di hari raya. Mereka, Rasul dan para sahabat, tidak mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Lebih lagi tidak juga mengucapkan minal aizin wal faizin, tapi mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Rasul dan para sahabat saling mendoakan agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Idul Fitri, maka ibadah-ibadah minimalnya ibadah-ibadah di waktu Ramadan. Kalau Idul Adha, ibadah yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga pada saat pelaksanaan kurban. Maknanya apa dari doa tersebut? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terus menerima. Taqabbala, qabbala, kalimatnya ada di dalam, di huruf ba-nya ada tasydidnya yang menunjukkan terus menerus, tidak hanya satu kali saja. Mudah-mudahan semoga Allah menerima amal ibadah minna dari kami, wa minkum dan dari kalian. Doa ini bukan untuk sendiri, doa ini untuk sama-sama. Maka menggunakan domirnya pun menggunakan kalimat nahnu, minna dari kami, wa minkum dan dari kalian. Hadirin wa iman rahimakumullah. Mengapa para sahabat Rasulullah SAW senantiasa berdoa seperti ini? Ya, tingkatan sahabat, tingkatan Rasul saja masih berharap, terus berdoa agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan ada amalan-amalan yang kemudian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian apa? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian amal ibadah yang dilakukan sia-sia saja. Yang terjadi bahkan mungkin
bukan sekedar ditolak, tetapi juga diancam dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Rasulullah SAW bukan menunggu di waktu hari raya mengucapkan taqabbalallah, tapi ada teks doa lain yang senantiasa di pagi hari Rasulullah SAW ucapkan, yaitu dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu, as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kalau kita kebanyakan ya setelah beramal tenang saja, tidak ada rasa kekhawatiran atau pertanyaan kira-kira diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita. Kemarin di bulan Ramadan saum kita, qiyamul Ramadan kita, qiyamul Lailatul Qadar kita, zakat, infak, sedekah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa iman rahimakumullah, karena ada amalan-amal yang tidak diterima. Mengapa bisa jadi demikian? Karena amal tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya seperti ini. Di masyarakat saja ketika akan mengadakan katakan penerimaan, baik itu penerimaan siswa baru, penerimaan karyawan, pekerja, kan ada syarat-syaratnya. Yang memenuhi syarat itu yang akan masuk ke sekolah tersebut, yang masuk ke perusahaan tersebut, yang diterima kemudian menjadi pasangan, katakan ketika memang mau diangkat jadi mantu dan yang lainnya. Kenapa? Saya memiliki kriteria seperti ini, syaratnya seperti ini. Kalau masuk silahkan masuk, kalau tidak, tidak. Itu di dunia. Sama nanti di akhirat juga. Siapa yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum yang bisa masuk ke dalam surganya Allah siapa? Orang yang bertakwa. Jelas dalam ayat Al-Qur'annya juga. Ya, dengan bekal ketakwaanlah dan kasih sayang Allah lah bisa masuk ke dalam surganya. Hadirin wa iman rahimakumullah. Demikian juga ketika hari raya, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengiringi kalimat perintah itu dengan ketetapan yang sudah Allah siapkan. Contoh kemarin Ramadan, beres Ramadan walitukmilul iddata, beres bilangan Ramadannya. Ramadan kemarin 29 hari. Maka diperintahkan apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir, mengagungkan asma Allah. Tapi Allah mengingatkan takbirnya kayak gimana? Ala ma hadakum, sesuai dengan petunjuk hidayah yang telah kami berikan kepada kalian. Hidayah itu yang mana? Satu yang tidak bisa dikatakan lepas dari kita kalau ingin mendapatkan hidayah, yaitu Al-Quran. Lalu yang keduanya adalah As-Sunnah, penjelasan dari Al-Quran itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya kemudian syarat dari yang namanya yang amal ibadah diterima itu, amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Yang pertama adalah harus ikhlas sepenuhnya, mukhlisina. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Dan aku tidak memerintahkan kalian kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan ini dicontohkan ketika Ramadan kemarin. Saumnya harus imanan wahtisaban, qiyamul Ramadannya harus imanan wahtisaban, ibadah di malam Lailatul Qadarnya pun harus imanan wahtisaban. Baru ada syaratnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya, hadirin wa iman rahimakumullah. Jadi nilai yang dikejar adalah nilai dari Allah, ibadah. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan pertama. Ada saja niat kecil dalam diri ini bukan karena Allah, sudah ditolak. Hadirin wa iman rahimakumullah. Yang keduanya adalah ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah yang kedua syaratnya kalau mau diterima harus sesuai dengan contoh Rasul. Kalau tidak ada contohnya jangan diikuti, jangan dipraktekkan, jangan dilaksanakan. Makanya kenapa zakat fitrah yang sesuai dengan contoh Rasul itu dibagikannya ba'da subuh, sampai kemudian sholat id diberikan kepada fakir miskin. Itu ala mahadakum, sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Kenapa takbiran Idul Fitri berbeda dengan Idul Adha? Di Idul Fitri itu bukan di malam hari, tetapi adalah sama ba'da subuh sampai menjelang sholat idnya. Hanya sebatas itu saja. Ala mahadakum, itu sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sholat, zakat. Orang banyak kemudian nanti melaksanakan ibadah, dia merasa sudah berzakat, kemudian dia salurkan dengan sendiri saja. Saya bayar zakat, saya berikan ke semuanya ke fakir miskin, saya berikan ke yatim. Kan yatim bukan mustahik zakat. Rasul sampai menegaskan yang keluar waktu saja bukan pada waktunya, ia hanya sebatas sodakotun. Fahiya sodakotun minas sodakoh. Itu mah cuma sedekah saja, berarti kan belum menunaikan ibadah zakatnya, kewajiban zakatnya. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Nah ini yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk bagaimana kemudian ibadah dilaksanakan ketika Idul Adha. Kan takbirnya lebih lama. Dari mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari takbirannya. Ini yang sebetulnya dicontohkan oleh Rasul. Tapi di kita malahan sepi saja, yang ramai malah Idul Fitrinya di takbirannya. Hadirin wa iman rahimakumullah, dan Rasul memberikan contoh sepenuhnya. Makanya kemudian timbul pertanyaannya, bagaimana syarat yang kemudian disebutkan dalam doa yang Rasul panjatkan agar amalnya diterima. Rasul kan tadi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau kita ingin amal kita diterima, syarat pertama adalah giatlah menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang mana? Tadi yang menjadi hidayah. Maka rajin-rajinnya kemudian melangkahkan kaki ke masjid, ke majelis ilmu, untuk mengecek mana sunnah-sunnah Rasul, mana yang bukan. Untuk membersihkan akidah-akidah kita dari kemusyrikan, sifat riya, ujub, takabur. Agar memperkuat keimanan kita, sehingga tadi nilai ibadah kita hanya meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Rasul sampai mengkhawatirkan kalau ada saja niatan riya dalam diri kita. Inna akhwafa alaikum, kata Rasulullah, yang paling aku takutkan dari kalian itu adalah bukan syirik yang besar, tapi adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Kenapa? Karena tidak terasa. Kalau syirik kecil itu tidak terasa dan tidak merasa ini dosa besar gitu. Padahal yang ditakutkan oleh Rasul itu adalah asyirkul asghar. Apa? Ar-riya'u, riya. Apa itu riya? Riya itu ingin dinilai oleh orang lain, ingin disanjung, ingin dipuji oleh orang lain. Maka lihat kalimat takbir itu diingatkan dari mulai takbirnya, dari mulai tahlilnya, dari mulai tahmidnya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil hamd. Sanjungan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan pujian manusia, nilai dari manusia mah hanya bersifat sementara. Bahkan kadang nilai dari manusia mah bisa diotek-otek, bisa diacak-acak oleh manusia sendiri, atau bahkan bisa dicurangi oleh manusia sendiri. Tapi di sisi Allah tidak ada nilai itu. Hadirin wa iman rahimakumullah, ini yang perlu diingat, sehingga kemudian tidak pernah lepas doanya, selalu berkait itu. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa mendatangkan rezeki yang baik dan amalnya diterima.
Ya, amal yang diterima adalah yang bersumber dari mana? Bersumber dari ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Makanya nanti kalau dia haji, dia umroh, dia zakat, dia beribadah dengan dengan hartanya, tapi kemudian rezekinya bukan berasal dari rezeki yang baik. Kalau kemudian hartanya berasal dari harta-harta yang haram, tidak akan diterima. Ya, usahanya usaha yang kemudian curang, licik, kemudian haram, menzolimi orang lain. Dengan seenaknya kemudian dia melakukan ibadah haji, ingin mendapatkan sanjungan dari orang, seakan-akan sudah dihapus. Tidak bisa. Ibadah itu harus kemudian dengan syarat rezeki pun baik. Makanya Rasul pernah mengingatkan, aduh sangat kasihan ada seseorang dia sholat, dia zakat, kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas, dia menangis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi doanya pun ditolak oleh Allah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, bajunya, pakaiannya bersumber dari yang haram, makanannya bersumber dari yang haram, minumannya bersumber dari yang haram, kendaraannya pun bersumber dari yang haram. Bagaimana kemudian Allah mau menerimanya? Hadirin wa iman rahimakumullah, yang subhat saja senantiasa, subhat itu belum jelas halal haramnya, senantiasa diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk lebih baik ditinggalkan, lebih lagi yang haram. Hadirin wa iman rahimakumullah, pantas saja kemudian Rasul senantiasa memberikan contoh kepada kita dengan untayan doa. Minimal setiap ba'da subuh mengucapkan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin wa iman rahimakumullah, ketika kita melaksanakan satu aktivitas, kalau hanya sebatas ingin dinilai oleh manusia, kemudian manusia tersebut tidak memberikan nilai yang baik kepada kita, pasti kita kecewa. Saya ambil contoh dulu. Seorang istri yang sudah mempersiapkan makanan bagi bapak, wah udah masak dan yang lainnya nih. Ya, kemudian bapak datang. Ya, sampai rumah, kata istri, "Pak, makan, saya sudah masak." Lalu bapak mengatakan, "Aduh, maaf, tadi sudah makan sama teman." Bagaimana kecewanya, bukan main. Bapak pergi dari mana-mana bawa oleh-oleh, Pak. Sampai ke rumah nggak raba-raba nggak dibuka sama istri teh, sama anak juga dicuekin aja. Bagaimana, Pak? Akan ada rasa timbul, rasa kecewa. Makanya untuk menghindari itu, niatkan dari awal saya sedang melaksanakan aktivitas kewajiban saya dan ingin ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang sia-sia. Seorang istri ketika taat sama suami bukan ingin dinilai sama suaminya. Saya ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami banting tulang mencari nafkah sampai berlumuran darah mungkin. Ya, bukan ingin ditilai oleh istri dan anaknya, itu mas sementara, tapi ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin mereka tidak mengetahui bagaimana aktivitas kita mencari nafkah. Saya hanya ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun terjadi seperti itu, istri yang cerdas akan mengajak suaminya, "Kalau begitu, Pak, sok sedekahkan makanannya. Mama sudah tadi masak, sekarang Bapak yang sedekahin." Sama. Kemudian istrinya pun demikian, ketika ditanya enggak mau, ya udah kasihkan tetangga. Beres, tidak akan terjadi keributan dan yang lainnya. Kenapa? Karena nilainya dari Allah. Ketika kita ada dalam lembaga, kemudian organisasi, ide kita tidak dilaksanakan, ya, kalau kita niatan karena Allah, ya sudah, itu kan tetap akan ada dinilai oleh Allah. Tidak harus kemudian bahasa Sundana pundung, itu udah nggak dijadikan ketua DKM lagi, nggak datang lagi ke masjid, nggak jadi RT lagi, nggak aktif, bukan itu. Ya, tapi kemudian tetap melaksanakan karena saya bukan dinilai oleh manusia, bukan dinilai oleh rakyat, tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi kemudian Rasulullah SAW mengingatkan sebuah doa dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ahqaf. Jangankan amal biasa, Pak,
Amal soleh saja, sekali lagi, jangankan amal yang biasa, yang dianggap kebaikan biasa, amal soleh saja ada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, khususnya bagi yang usianya 40 tahun ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, memohon kepada Allah agar senantiasa, ya Allah, bantu aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, bersyukur kepada kedua orang tuaku, dan senantiasa bantu kami ya Allah untuk senantiasa beramal soleh yang Engkau ridhoi. An a'mala shalihan tardahu, berarti ada amal soleh yang tadi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar ditolak, tidak diridhoi, padahal amal soleh, Pak. Padahal amal soleh tapi tidak diridhoi Allah Subhanahu. Kenapa? Tadi syaratnya tidak dipenuhi. Gitu. Sudah maniatnya bukan karena Allah, kedua tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ingat, nanti ada ahli neraka, dia di neraka akan meminta dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diabadikan dalam Al-Quran itu doa, ya, doa ahli neraka, doa orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Mereka berdoanya seperti apa? Rabbana akhrizna, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Mau ngapain? Na'mal solihan ghairu kunna na'mal, kami akan beramal solih lagi, bukan amal solih yang seperti dulu. Penyesalan di neraka, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mau amal soleh lagi, tapi amal solehnya bukan seperti yang di dunia dulu. Kenapa? Tadi ingin dinilai oleh orang, ingin dilihat orang, ingin mendapatkan yang lainnya. Seperti kemarin katakan, banyaklah Allah mempertontonkan kepada kita, katakan ya, ingin memberikan sumbangan, memberikan santunan dan yang lainnya, tapi pilih saya. Itu kan hal kecil. Kalau enggak, wah, marah bukan main. Seakan-akan amal solih, tapi kemudian itu yang malahan menjadi jalan mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Terus semangat menuntut ilmu, melihat bagaimana Rasulullah SAW beribadah, sehingga kemudian amal ibadah kita sesuai dengan sunnahnya, sehingga kemudian ibadah kita diterima sebagai amalan solihan mutakobbalan, amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya merupakan kehilafan, kelalaian saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka antal khairur rahimin warzuqna innaka antal khairur raziqin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.